Selamat pagi, salam sehat jemaat. Kita akan hidup di hari yang baru ini dan kita berdoa supaya perjalanan hidup kita di hari ini sungguh-sungguh mendapatkan perkenanan daripada Tuhan. Maka marilah kita minta pimpinan Tuhan melalui pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan sudah memberi napas hidup, keselamatan dan hari yang baru kepada kami. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus melalui firman ini, supaya kami dapat mengisi hari hidup kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, sudah bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan firman Tuhan saya ambil dari kitab Keluaran pasal 33, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Keluaran 33, ayat 15 sampai dengan ayat 17, firman Tuhan demikian. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku dan aku mengenal engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati, Keluaran pasal 33 ini adalah doa Musa untuk bangsa Israel kepada Tuhan. Musa meminta perkenanan Tuhan, kasih karunia daripada Tuhan untuk mereka bisa berjalan di padang gurun sampai ke tanah perjanjian. Ada sesuatu yang menarik dari pembacaan ini bahwa Musa berbicara kepada Tuhan. Tuhan sudah memberi perintah kepada Musa untuk mereka meneruskan perjalanan. Tetapi ada sesuatu yang menggelitik Musa. Musa berkata di dalam ayatnya yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Sekilas sebenarnya apa yang dikatakan oleh Musa seolah-olah ini sebuah ketidakpercayaan, keraguan, ataupun mungkin pembangkangan kepada Tuhan. Tetapi apabila kita mengerti konteks ini secara lengkap, tidak demikian. Ayat ini muncul, perkataan permohonan daripada Musa ini muncul. Karena dia menyadari tidak mungkin mereka berjalan, berhasil dalam perjalanan kalau Tuhan tidak menyertai. Bagaimana Tuhan bisa menyertai kepada mereka kalau hari-hari hidup daripada bangsa ini diisi oleh pemberontakan demi pemberontakan. Mereka selalu melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Dan Musa sungguh sadar, kalau itu terus dilakukan oleh bangsa Israel, mereka tidak mendapatkan perkenanan, tidak mendapatkan kasih karunia, atau Tuhan tidak akan hadir di dalam perjalanan mereka. Oleh karena itu ayat ini muncul. Musa ingin pastikan bahwa perjalanan mereka menuju kepada tanah perjanjian itu adalah perjalanan yang disertai oleh Tuhan. Dengan kata lain, dia ingin pastikan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah perjalanan daripada umat Tuhan. Dan akhirnya Tuhan berkata, engkau sudah mendapatkan kasih karunia. Bangsa ini sudah mendapatkan kasih karunia. Dan apa yang engkau minta, kata firman Tuhan, akan kulakukan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, kita pun demikian. Sadar atau tidak sadar, seringkali kita masih melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita memberontak kepada Tuhan. Kita membuat Tuhan menangis dengan keberadaan kita. Lalu kita berdoa, kita meminta supaya diberkati oleh Tuhan. Diluputkan dari maut. Diberkati, diberikan kecukupan. Mari kita belajar dari Musa. Musa berdoa, kita harus menyadari posisi kita di hadapan Tuhan. Mintalah belas kasihan, mintalah kemurahan Tuhan. Minta perkenanan Tuhan supaya kita mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan.
Berdoalah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan kita maha kasih. Dia mengampuni kita. Tetapi kalau kita tidak berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta sungguh-sungguh kepada Tuhan, mungkin saja keraguan Musa itu akan terjadi dalam hidup kita. Kita berjalan, tetapi kita berjalan dalam kehampaan. Kita berjalan dalam keraguan. Kita berjalan dalam ketimpangan. Seolah ada sesuatu yang tidak pasti yang terjadi dalam hidup kita. Tetapi setelah Musa berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan berkata bahwa engkau sudah mendapatkan kasih karunia. Bangsa ini mendapatkan kasih karunia. Tuhan memastikan bahwa dia hadir di tengah-tengah perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Bapak ibu saudara, Tuhan mau hadir dalam hidup kita. Karena kalau dia tidak hadir, sia-sia perjalanan hidup kita. Mari bergantung kepada Tuhan. Sehingga tema pada hari ini, dari renungan firman Tuhan ini saya mau katakan, ketidakhadiran Tuhan akan meresahkan hidup kita. Atau ketidakhadiran yang meresahkan. Jangan dibuat resah. Apapun itu. Kalau Tuhan sudah hadir dalam hidup kita, kita akan mendapatkan ketenangan. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tidak mudah menjalani hidup ini. Kami juga menyadari bahwa seringkali kami tidak setia kepada Tuhan. Banyak pelanggaran. Dan kami mau berdoa seperti Musa berdoa. Meminta ampun kepada Tuhan. Dan mohon perkenanan Tuhan. Supaya kami mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Dan kalau kasih karunia itu kami dapatkan, Tuhan akan hadir, Tuhan menyertai perjalanan kami. Sehingga apapun boleh terjadi, tetapi kami tidak pernah kehilangan sukacita, damai sejahtera. Karena kami tahu pasti Engkau Tuhan ada dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan kekal selama-lamanya. Berkati semua jemaat-Mu. Yang lemah kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Dan cukupkan segala kebutuhan kami. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin.